Sahabat semuanya, pernahkah Anda berfikir ataupun terbayang siapakah sebenarnya Ratu Adil? Dari siapakah nasab keturunannya? Apakah ayah dan ibundanya seorang raja dan permaisuri? Mungkinkah semua raja-raja Jawa terdahulu darahnya mengalir ke sang Ratu Adil? Sebelumnya saya harus sampaikan, sebelum masuk ke pembahasan, coba dinetralisir dulu bisikan dan pikiran negatif Anda, supaya saat masuk ke pembahasan Anda, semuanya mudah mencerna dan memahami. Jangan keburu-buru Anda merasa cerita ini seperti dongeng dan pendapat Anda paling benar. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu diingat, orang besar pasti terlahir dari orang besar juga. Dan yang saya maksud orang besar yaitu yang punya tahta tinggi ya. Lebih sederhananya pemimpin. Dan di saat masyarakat mulai mempertanyakan masa depan bangsa, ada satu ramalan kuno yang kembali ramai diperbincangkan tentang kehadiran seorang pemimpin pilihan. Dialah Ratu Adil, pemimpin Nusantara yang akan membela rakyat, menegakkan keadilan, dan mengembalikan kejayaan negeri ini. Tapi, siapa sesungguhnya dirinya? Dari nasab keturunan mana ia berasal? Hari ini kita akan membahas misteri besar yang selama ratusan tahun disembunyikan oleh sejarah. Di tengah gegap gempita zaman modern, ada satu ramalan tua yang terus bergaung dari generasi ke generasi tentang hadirnya seorang pemimpin yang disebut sebagai Ratu Adil, sosok misterius yang diyakini akan datang membawa keadilan, kesejahteraan dan cahaya bagi Nusantara, bahkan bagi dunia. Namun, siapakah sebenarnya Ratu Adil? Dari mana nasab keturunannya berasal? Kenapa sampai hari biasa, mungkin bisa saja semua harta akan dibagikan secara rata supaya tidak ada lagi rakyat sengsara dan dibutuhkan sosok yang kuat bagaikan raja, tetapi lembut bagaikan wali. Yang lebih mengejutkan lagi, hampir semua naskah kuno sepakat ketika ia datang tidak akan dikenal sebagai keturunan raja. Justru ia akan tumbuh sebagai orang biasa, jauh dari hiruk-pikuk kekuasaan. Sampai tiba waktunya, tidak sedikit tokoh spiritual Nusantara berkata, ia sedang dipersiapkan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Mungkin itulah sebabnya nasabnya tidak diumumkan, melainkan dijaga oleh keadaan. Karena jika nasabnya diumumkan terlalu cepat, bukan persatuan yang datang, melainkan perebutan, kepentingan dan fitnah. Dan ketika Nusantara mulai banyak kegelapan, perpecahan, kezaliman, penderitaan, saat itulah tabir akan terbuka. Rakyat akan mengakui sebelum ia mengakui dirinya sendiri.
Bangsa akan mencari sebelum ia menyatakan diri. Ia tidak datang karena ingin berkuasa, tetapi datang karena dipanggil oleh takdir. Ratu Adil bukan legenda, ia adalah janji. Janji untuk negeri yang dirindukan, Nusantara yang adil, makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pertanyaannya bukan lagi siapakah dia, tetapi Essendi, sudah siapkah kita menyambut pemimpin yang membawa keadilan? Dengan keadilan dalam diri kita sendiri. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada akhirnya misteri tentang nasab Ratu Adil bukan sekadar bicara tentang garis keturunan, bukan hanya soal darah bangsawan, raja atau ulama. Yang paling dijaga bukanlah siapa orangnya, melainkan waktu kemunculannya. Sejak dulu sejarah selalu menyembunyikan pemimpin besar sebelum waktunya. Nabi Musa dibesarkan di istana, namun tak dikenal sebagai pembebas Bani Israel. Nabi Yusuf dijual sebagai budak, namun tidak ada yang tahu bahwa ia akan menjadi penguasa Mesir. Begitu pula Ratu Adil, kelahirannya sederhana, hidupnya biasa, tetapi takdirnya luar biasa. Nasabnya memang mulia, tetapi ia tidak diberi kemuliaan karena nasab. Ia akan dimuliakan oleh tugas besar yang dipikulkan kepadanya, menegakkan keadilan, menyatukan bangsa, dan membawa cahaya ke Nusantara. Bukan kita yang memilih Ratu Adil, bukan keluarga, bukan kerajaan, bukan ulama, bukan bangsa. Yang menunjuknya adalah Tuhan, dan ketika saatnya tiba, satu persatu tanda akan muncul sesuai kehendaknya. Dan mungkin misteri nasab ini tetap disembunyikan, bukan untuk mengaburkan siapa dia, tetapi untuk melindunginya sampai waktu yang tepat. Sampai hari itu datang, tugas kita bukan mencari siapa orangnya, tapi menyiapkan diri agar layak menjadi umat yang mengikuti pemimpin pilihan Tuhan. Menguatkan iman, menjaga persatuan, mengutamakan keadilan. Karena kelak, ketika Ratu Adil berdiri, bukan hanya ia yang membawa kejayaan bagi Nusantara, tetapi seluruh rakyat yang mendukungnya akan menjadi bagian dari kebangkitan itu. Semoga kita bukan hanya menjadi saksi, tetapi menjadi bagian dari perubahannya. Semoga Nusantara diberkahi pemimpin yang adil, kuat, bijaksana, dan bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat semuanya, mungkin cukup sekian dari pembahasan kali ini. Maaf apabila ada salah, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.